Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Version FX. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah website yang bernama BSC News. Di sini kita akan berbicara tentang sebuah artikel yang menarik teman-teman. Jadi ini adalah sebuah analisis komparatif di antara dua jaringan cryptocurrency yang berbeda, yaitu Pi Network dan Bitcoin, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke dalam isi dari artikel ini. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan analisis komparatif antara dua jaringan cryptocurrency yang menarik perhatian, yaitu Bitcoin dan Pi Network, teman-teman. Jadi kedua jaringan ini memiliki peran penting dalam membentuk masa depan keuangan terdesentralisasi, teman-teman. Jadi kita akan mengungkap perbedaan mereka dalam berbagai aspek seperti pertambangan, kemudian skalabilitas, penerimaan pasar, dan dinamika komunitas, teman-teman. Jadi mari kita mulai video ini. Jadi Bitcoin ini sebagai salah satu aset digital pertama dan paling terkenal, ini telah menjadi pemimpin dalam revolusi cryptocurrency sejak diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Jadi ia dirancang sebagai mata uang digital terdesentralisasi yang beroperasi di jaringan peer-to-peer. Jadi Bitcoin ini memiliki prinsip dasar seperti keamanan, transparansi, dan keterbatasan pasokan, teman-teman. Kemudian teknologi blockchain dari Bitcoin ini memungkinkan transaksi yang aman tanpa perantara atau otoritas pusat. Sementara itu kalau kita lihat Pi Network, teman-teman, ini didirikan oleh tim lulusan Stanford pada tahun 2019, menciptakan mata uang digital yang bernama Pi. Yang menarik, mata uang ini dapat ditambang menggunakan perangkat seluler, menjadikannya lebih mudah diakses oleh banyak orang, teman-teman. Kemudian pertambangan itu menjadi sebuah proses fundamental yang melibatkan kedua jaringan ini, teman-teman. Jadi crypto mining atau penambangan ini merupakan proses fundamental dalam kedua jaringan ini, namun kedua jaringan ini memiliki pendekatan yang berbeda, teman-teman. Jadi Bitcoin mining itu melibatkan pemecahan masalah matematika kompleks menggunakan daya komputasi untuk memvalidasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain. Hal ini untuk memastikan keamanan jaringan dan mencegah pengeluaran ganda, teman-teman. Sementara di sisi lain, Pi Network ini menggunakan pendekatan penambangan seluler yang memungkinkan para penggunanya untuk menambang menggunakan ponsel mereka. Kemudian Pi Network ini menggunakan algoritma konsensus yang tidak memerlukan daya komputasi besar atau konsumsi energi yang tinggi, teman-teman. Namun penting untuk dicatat bahwa Pi Network masih dalam fase mainnet tertutup, sehingga keamanan dan desentralisasi jaringannya belum sekuat yang dimiliki oleh Bitcoin, teman-teman. Namun ada satu hal, jadi ada salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Bitcoin. Ini adalah persoalan skalabilitas, teman-teman. Jadi jaringan Bitcoin hanya dapat menghandle sejumlah terbatas transaksi per detik. Jadi ini dapat menyebabkan kemacetan dan biaya transaksi yang tinggi pada periode traffic yang sangat tinggi, teman-teman. Kemudian beberapa solusi seperti Lightning Network ini telah diajukan untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kecepatan transaksi. Namun di sisi lain, kalau kita lihat, teman-teman, untuk Pi Network sebagai sebuah proyek yang relatif baru, ini belum menghadapi tantangan skalabilitas yang sama dengan Bitcoin.
Namun ketika Pi Network mencapai adopsi yang luas, mereka kedepannya tentu perlu mengatasi masalah skalabilitas untuk mendukung jumlah transaksi dan pengguna yang semakin bertambah ketika dilakukannya peluncuran mainnet terbuka, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa Bitcoin ini telah diterima dan diakui secara luas sebagai aset digital dan media pertukaran, teman-teman. Jadi nilai Bitcoin ditentukan oleh permintaan pasar dan harganya mengalami volatilitas yang signifikan dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Pi Network masih dalam fase mainnet tertutup, sehingga mata uang aslinya itu belum terdaftar di bursa utama. Dan nilai dan dinamika dari dinamika pasar Pi Network ini belum mapan, teman-teman. Jadi keberhasilan Pi Network dalam mendapatkan penerimaan pasar dan menetapkan nilai akan bergantung pada adopsi pengguna, utilitas, dan penempatan koin Pi di bursa-bursa yang saya ulangi. Jadi keberhasilan Pi Network dalam mendapatkan penerimaan pasar serta menetapkan nilai ini akan bergantung pada adopsi pengguna, utilitas, dan penempatan koin Pi di bursa-bursa terkemuka yang ada di dunia kripto, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat, teman-teman, untuk Bitcoin ini memiliki komunitas pengembang, penggemar, dan pendukung yang kuat dan aktif, teman-teman. Jadi komunitas Bitcoin telah berperan penting dalam pertumbuhan dan adopsi jaringannya. Di satu sisi juga kalau kita lihat, teman-teman, untuk Pi Network juga sedang membangun komunitas pengguna dan pendukung yang solid. Jadi mereka telah menarik banyak early adopter yang antusias dengan visi mereka tentang pertambangan yang mudah diakses, teman-teman. Dan kita tahu semua bahwa tim dari Pi Network ini secara aktif berinteraksi dengan komunitas, memberikan pembaharuan dan menangani masalah yang muncul. Jadi dalam kesimpulannya, teman-teman, perbandingan antara Pi Network dan jaringan Bitcoin ini menunjukkan perbedaan pendekatan, kemudian metode penambangan, keterbatasan pasokan, skalabilitas, penerimaan pasar, dan dinamika komunitas, teman-teman. Bitcoin telah mapan sebagai aset digital yang diakui secara luas dengan sifat terdesentralisasi, keamanan, dan ekosistem yang berkembang. Sementara Pi Network ini masih dalam tahap awal pengembangannya dan keamanan jaringannya, skalabilitas, serta penerimaan pasar belum sepenuhnya mapan, teman-teman. Jadi kedua jaringan ini berkontribusi pada inovasi dan evolusi keuangan terdesentralisasi. Bitcoin tetap menjadi pemimpin dalam penerimaan pasar, nilai, dan pengembangan ekosistem. Namun visi Pi Network tentang pertambangan yang mudah diakses dan pendekatannya yang ramah pengguna ini bisa memiliki implikasi dalam membuat cryptocurrency lebih inklusif dan tersebar luas, teman-teman. Jadi demikian untuk update ini, teman-teman, informasi tentang perbandingan analisis komparatif di antara Pi Network dan Bitcoin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang hari ini kita tahu untuk mendapatkan Bitcoin sangat sulit sekali karena harganya sudah mahal, sementara Pi Network hari ini masih kita bisa dapatkan secara gratis dan memiliki potensi harga yang sangat tinggi di masa depan. Jadi teman-teman yang bermain sebagai pionir, tetap semangat hari ini untuk melakukan klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.